tentang Yohanes 17 ayat 3. Setiap ada muslim bertanya itu, saya langsung menurut saya itu nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Pengen mualaf saya rasanya. Memang mereka cerdas itu. Jadi selama ini tuh kalau Yohanes baca kitab Injil Yohanes 17 itu dari nomor ayat 1, 2, habis itu saya pulang. Saya nggak baca lagi. Rupanya ada ayat 3. Saya pikir Yohanes 17 itu cuma sampai 2. Inilah Islam inilah. Selalu pintar-pintar ngingetin. Pasti ya Yohanes 17 ayat 3 tuh diumpetin pendeta itu. Nggak pernah dibahas jemaat, pasti. Nih, kayak gini-gini nih. Memang pintar-pintar muslim itu. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Baru saja kita menyaksikan sebuah video di mana Yohanes 17 ayat yang ketiga selalu diserang kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, khususnya orang-orang di luar Kristen, selalu memakai ayat 3 ini mengatakan bahwa Yesus itu nabi karena diutus oleh Bapa. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan berikan komentar-komentar yang membangun supaya kita sama-sama belajar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita lihat dalam Yohanes 17 itu bicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi sebelum dia menyelesaikan karya keselamatannya di bumi dan kembali ke sorga, dia berdoa untuk murid-muridnya. Di ayat 1 berkata, demikianlah kata Yesus lalu menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi dia berdoa kepada Bapa. Nah, Alkitab ini tidak menjelaskan, tapi Alkitab ini menyatakan kenapa Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Dan Alkitab juga menyatakan bahwa 3 tapi 1, 1 tapi 3. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sehingga Firman itu datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan manusia itu diberi nama Yesus Kristus, artinya juru selamat atau Tuhan menyelamatkan. Nah, di ayat yang kedua daripada Yohanes 17, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi kita lihat di sini firman Tuhan itu sangat jelas bahwa dia berdoa kepada Bapa di sorga karena di ayat yang kedua bilang bahwa sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Bapa memberikan kuasa kepada Firman atas segala yang hidup, saudaraku yang kekasih, supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Makanya di situ kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus itulah Tuhan yang memanggil mereka, maka Tuhan juga yang berikan keselamatan kepada mereka. Kalau saudara atau orang-orang yang tidak mau menerima Yesus dan menganggap dia nabi, itu keputusan daripada mereka sendiri. Namun berbahagialah orang-orang yang dipanggil Yesus, dipilih Yesus, karena Yesus memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Nah, di ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi tidak ada Allah yang benar selain Allah yang
di mana mengutus Yesus adalah firman Allah yang hidup, supaya dunia mengenal Allah yang benar. Ada begitu banyak Allah di kolong langit ini yang tidak benar. Ada begitu banyak Allah di kolong langit ini yang bukan berasal dari sorga. Ada begitu banyak Allah yang orang sebut Allah, tapi bukan Allah yang sesungguhnya menciptakan langit dan bumi. Makanya di ayat yang ketiga bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan, mengenal Yesus Kristus, mengenal firman, karena firman dan Bapa itu satu. Firman itu dengan Bapa itu satu. Namun firman itu datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Makanya di situ Alkitab berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Yesus berarti mengenal firman. Kalau tidak mengenal Yesus berarti tidak mengenal firman, karena firman berasal dari Allah yang benar. Allah yang benar itulah yang mengirim firman ke dalam dunia. Siapa yang percaya Yesus atau firman itu, maka dia percaya kepada Bapa yang mengutus firman-Nya untuk menyelamatkan mereka. Jadi firman yang benar itu berasal dari Allah yang benar. Kalau ada firman yang di luar Allah yang benar, maka itu bukan firman dari Allah. Firman dari Allah yang benar, dia harus percaya Yesus adalah firman. Kalau dia percaya dia orang beragama, tapi kalau dia tidak percaya Yesus, maka itu bukan firman yang datang dari Allah yang benar. Sebab orang yang percaya Yesus, dia percaya kepada Allah yang benar, karena Allah yang benar itu mengirim firman-Nya untuk menyelamatkan manusia. Jadi tidak ada yang takut masalah ayat yang ketiga ini, ya, karena ayat ini pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang yang saya anggap orang-orang yang hanya mau mencobai, hanya mau karena ingin menjatuhkan saja dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang Kristen itu hal-hal yang biasa saja, tidak ada yang luar biasa dalam pertanyaan-pertanyaan itu, karena Yesus itu berasal dari Allah yang benar. Allah yang benar itu punya firman. Nah, firman itu adalah Yesus. Makanya orang percaya Yesus, maka dia percaya Allah yang benar. Kalau orang menolak Yesus, maka dia bukan miliki Allah yang benar. Karena di ayat yang keempat di situ berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Jadi firman yang benar itu mempermuliakan Bapa, mempermuliakan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi kalau firman yang bukan dari Allah itu, maka firman itu tidak pernah mempermuliakan Allah. Makanya kita bersyukur di sini Yesus melakukan itu semua, karena dia datang dari Allah, dia diutus dari Allah. Saudara, berbeda dengan nabi-nabi yang Tuhan mengutus mereka untuk menyampaikan kabar baik, saudaraku yang kekasih. Makanya di ayat 5 berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini dicatat baik-baik yang suka persoalkan Yohanes 17 ayat 3. Saudara teliti baca dan teliti, jangan asal baca, jangan asal saudara mengambil kesimpulan, tapi saudara teliti ayat 5 ini baik-baik. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Yesus itu adalah firman Allah yang punya kemuliaan. Makanya dia berkata, sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah punya kemuliaan karena dia adalah firman sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum Adam dan Hawa ada. Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada itu sebelum Nabi Musa ada. Yesus sudah ada sebelum semua nabi-nabi ini ada. Yesus sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Jadi baca firman Tuhan, jangan satu ayat saudara copot
lantas langsung mengatakan, wah Yesus itu nabi, Yesus itu nabi, Yesus itu nabi kok dijadikan Tuhan, Yesus manusia kok dijadikan Tuhan. Wow, keliru besar sobat yang terkasih. Ya, apapun orang-orang berusaha mencari kekurangan firman Allah untuk menjatuhkan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi tetap terbukti dia adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Makanya saya langsung loncat saja ke ayat yang 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi semua orang yang percaya Yesus, Tuhan yang bawa mereka supaya mereka menyembah dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, yang adalah firman Allah yang hidup, yang turun dari sorga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Makanya di ayat yang ke-10, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Jadi Bapa yang punya sorga itu juga punya Yesus. Yesus yang punya sorga itu juga punya Bapa, karena Yesus datang dari sorga, saudara. Jadi kalau menolak Yesus, menolak sorga. Ya, kalau tidak percaya Yesus tidak bisa masuk sorga, karena memang yang punya sorga itu Yesus, yang punya sorga itu Yesus, Yesus punya sorga, Bapa punya sorga, Bapa punya sorga, Yesus punya sorga, karena dia datang dari sorga yang penuh dengan kemuliaan itu. Makanya di ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, perhatikan di situ, yang Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan. Namamu, nama Bapa di sorga yang Tuhan berikan kepada firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu nama yang Bapa berikan kepadanya, juru selamat atau Tuhan menyelamatkan. Dan memang Allah itu tidak punya nama. Siapa yang kasih nama Allah? Tidak ada yang kasih nama Allah, saudara. Namun dia berikan nama itu kepada firman yang berinkarnasi menjadi manusia, disebut Yesus, yang artinya juru selamat. Namun perhatikan kalimat terakhir di situ, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi perhatikan, kita di sini bicara Bapa, bicara Roh Kudus. Jadi Yesus bilang biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, kalau Yesus bukan kekal, Yesus itu bukan Tuhan, tidak mungkin dia menyamakan dirinya dengan Bapa di sorga. Jadi tidak ada nomor 2, tidak ada nomor 3, Bapa nomor 1, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor, tidak ada. Semuanya itu sama-sama kekal, sama-sama ajaib, sama-sama maha kuasa, sama-sama Tuhan. Dan kata kita di sini connect dengan Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Malaikat tidak ikut dalam penciptaan, tapi di sini kata kita, firman, Bapa dan Roh Allah ikut menciptakan Adam dan Hawa. Jadi Yesus itu adalah firman, ikut menciptakan Adam dan Hawa. Jadi jelas Alkitab menyatakan, walaupun Alkitab tidak menjelaskan, tapi Alkitab menyatakan. Connect lagi dengan Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka di situ firman Allah berkata, Kejadian 3:2, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita di sini siapa? Firman, Bapa dan Roh Kudus. Firman adalah Yesus Kristus. Nah, kita lihat lagi dalam Kejadian 11. Baiklah kita, Bapa, Firman dan Roh Kudus,
turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi perhatikan kita di ayat 7, di ayat yang ke-8, di situ firman berkata, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Ayat 7 menggunakan kata kita, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi, tapi di ayat yang ke-8 dinyatakan satu, Tuhan itu Esa. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh dunia. Di ayat 7 katakan kita, di ayat 8 mengatakan Tuhan, yaitu Tuhan yang Esa. Ada 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Haleluya.